Apa udah pada puas semua? Rekan-rekan? Silakan Zawa. Pak Wapres biasa diskusi tentang masalah kondisi ekonomi secara umum, dan dia kan dia berdaerah kan, dari daerah kan, dia menyuarakan keresahan dari pemimpin daerah yang anggarannya dipotong. Jadi sama yang suaranya dengan gubernur yang kesini kemarin. Apa langkah kita ke depan untuk memitigasi itu? Saya pikir dalam jangka pendek saya nggak bisa apa-apa. Paling saya minta mereka Pemda merapikan belanja mereka triwulan dan triwulan satu tahun depan. Nanti kita lihat bagus apa enggak serapannya, ada bocoran apa enggak. Nanti triwulan ketiga kita hitung ulang. Kalau ekonominya bagus kan income-nya kita meningkat juga. Kita akan lihat berapa yang kita bisa bagi ke daerah. Kira-kira begitu. Jadi daerah jangan terlalu cemas. Kami juga memikirkan stabilitas nasional. Kira-kira itu pesan dari beliau. Oke, yang belakang. Dia mendukung juga, saya suruh ngomong ceplos-ceplos terus katanya. Siap. Udah ya Zawa? Ada lagi? Cukup. Mbak yang belakang, silakan Mbak. Selamat siang, Pak Bupati. Saya Renata dari Kompas TV. Oh, Renata yang kita kemarin ya, Kompas ya? Iya Pak, boleh ya Pak nanti datang ke Kompas TV tanggal 20. Di sana siapa ininya? Anchornya siapa? Anchornya ada banyak sih Pak, ada Pak Sister. Kalau Bapak kenal biasanya deh, Pak. Oh, Salah satu presenter hebatnya My Sister, Pak. Lona. Lona siapa? Ada Ibu Rosi. Silvilona. Saudara lo? Bukan Pak, salah satu jurnalis senior. Forcam juga Pak. Alumni Forcam juga ada di sana. Kan Mbak pertanyaannya? Oke, nanti kita lihat ya. Kompas nyerang gua terus sih, gua malas saudara. Tapi diserang. Ya, silakan Mbak, silakan Mbak. Itu mungkin kan Bapak tadi jelaskan ya laporan yang melapor gitu. Nah ini kalau di rekap Pak, itu kebanyakan mereka melaporkan soal bea cukai yang tadi Bapak tuh sebenarnya apa saja gitu. Kalau di rekap semuanya sekarang sampai sekarang berapa? Ini Anda lihat ya, dari 10 ini yang dicatat ke saya, ini semuanya, hampir semuanya bea cukai. Ini kan disortir oleh pegawai-pegawai kita di sini. Yang nyortir pasti orang pajak. Karena pengaduan cuma 2, bea cukai yang pajak. Kenapa yang ngaduin bea cukai semua yang diaduin? Apa iya orang pajak suci-suci? Rasanya sih enggak. Jadi itu yang nyortir pasti orang pajak. Jadi yang dimasukin bea cukai dulu. Ya. Ada 15.933 yang masuk dalam 2 hari ini, ya. Enggak, kalau responnya mampus juga lu. Ini disortir, dipilih yang signifikan. Ini kalau yang ucapan selamat nggak di. Kita punya staf khusus itu ada 6 orang ya kalau nggak salah. Ada staf khusus 2, ada masing-masing di bawah itu ada 2 lagi ya, membantu khusus itu. Jadi kita alokasikan orang khusus untuk itu. Kenapa kebanyakan orang pajak? Ini kelihatan sekali dari pola ini. Yang milih pasti orang pajak, sehingga yang dikeluarkan bea cukai. Itu gampang nilainya kalau gitu, kan gua ahli statistik. Apa lagi? Pak ini juga selanjutnya Pak ini ada terkait dengan Satgas Khusus Penerapan APBN kemarin Pak Sua ngomong di Selasa itu. Oh itu. Ya itu sebenarnya nanti siapa saja instansi yang akan bergabung dan kapan nih Pak targetnya dan berapa banyak sih Pak target penyerapan APBN ini? Itu kan ada 26 kementerian, gue ingat 2 tambah 6, 8. 26 kementerian, soalnya angka 8 angka favorit. Saya baru tahu juga. Jadi ada 26 kementerian, nanti semuanya gabung di situ. Tapi bukan nanti kementerian akan ngasih siapa perwakilannya di sana. Nanti kalau untuk yang anggaran, kita akan monitor on regular basis di sini dari kami Dirjen Anggaran ya, Dirjen apa? Anggaran, Dirjen apa? Bendahara ya. Bendahara akan jadi anggota di situ, akan mengumumkan setiap berapa bulan sekali gimana kondisi penyerapannya. Nanti perwakilannya disuruh memfollow up itu. Nanti mungkin sebulan sekali kalau ada meeting besar dikasih tahu ke menterinya, atau berapa bulan sekali, 3 bulan sekali kali ya kalau untuk menteri. Ini belum terserap, sehingga
penyerapannya dipercepat ke depan. Itu yang akselerasi penyerapan anggaran ya. Tapi itu ada nanti ada kayak gini pengaduan masyarakat untuk bisnis. Nanti kalau ada yang ngadu kan ada yang ngadu, ada yang sampai diaduin kan. Kita panggil nanti yang ngadu siapa, yang diaduin siapa, kita gelar perkara. Di situ saya jadi hakim, kira-kira nanti di follow up pasti beresnya sekarang. Dulu saya seperti itu dan terbatas kekuatannya karena saya nggak punya kekuasaan waktu itu. Kalau sekarang kan ini kan bekerja sama dengan Menko Perekonomian, jadi saya bisa masuk sana dan nanti saya punya senjata juga. Kalau udah kementerian disuruh berubah peraturan nggak mau, kita potong anggarannya atau nggak usah kita kasih aja duitnya. Kalau yang Pak Ubay sudah sasar, mungkin program-program apa gitu, supaya kira-kira ini penyerapannya yang kurang. Mungkin kalau kita lihat kan mungkin MB gitu atau dari kementerian mana. Oh dia borong nanya banyak banget. Pacar lo ya? Bukan Pak. Jurnalis TV memang harus banyak Pak pertanyaan. Oke gini, kalau yang kita lihat kan ada MBG, ada PU, ada pertanian yang masih agak rendah sampai sekarang. Nanti kita akan lihat seperti apa program cara untuk mempercepatnya. Nanti sore saya akan datang ke PU untuk nakut-nakutin dikit lah, bukan nakut-nakutin ya, mendorong atau membantu, mengencourage supaya dia menyerap lebih cepat dari yang sekarang. Oke, next question, Mbak, silakan. Mbak. Anda galak amat. Ampun. Belum makan Pak, belum makan siang Pak. Mas, Mbak, nggak ada minum nih, gua haus nih. Aco nih. Masa Bapak menjabat, apa yang akan dilakukan kemudian untuk konstruksi kan Pak, tantangannya untuk kelas menengah khususnya kan itu minimum sebuah misalnya apakah nanti ke depannya akan ada inisiatif atau untuk khususnya kelas menengah ini? Ini kan saya baru sebulan di sini, sebulan lebih sedikit ya. Ekonom baru dibalik arahnya, sudah mulai melihat ekonominya. Cuman kalau Anda expect dampak full dalam waktu sebulan, nggak akan kelihatan mungkin, atau belum kelihatan banget. Walaupun kalau Anda lihat sekeliling Anda, kelihatannya sudah semakin optimis kan orang-orang. Itu listrik demandnya udah naik. Banyak kata si di Rut PLN kemarin bilang, di banyak tempat orang udah mulai minta sambungan listrik baru. Artinya emang ekonominya mulai bergeliat. Itu saya harapkan sih nanti akhir bulan Desember udah kelihatan tuh. Lebih bergairah ekonominya, di mana ke bawah akan mengalir juga tuh. Saya pikir sih pengangguran, orang mulai ngerasa lebih mudah mencari kerja. Udah sebagian pasti udah keserap ke sistem perekonomian, ke sistem yang sedang tumbuh itu. Jadi akan membaik sedikit. Growth akan di atas 5,5% dugaan saya dengan uang yang saya gelontorkan. Belum nanti lagi ada stimulus tambahan ke perekonomian yang akan diumumkan presiden. Terus, jadi nggak langsung tuh. Kemarin kan ekonomi dibunuh tuh. Sekarang saya balik, ya nggak langsung begini terus. Tapi akan Anda rasakan secara bertahap. Mungkin iklan di media juga udah naik kali ya, dugaan saya. Ada yang lapor saya Amin, udah mulai ya? Saya mengamini Pak, amin. Udah naik loh. Katanya udah mulai naik tuh. Iklan-iklan di media juga, Anda gajinya naik lantar. Untuk kelas menengah, nanti biasanya pada waktu ekonomi tumbuh makin cepat, yang menikmati paling banyak kelas menengah duluan, yang bawah lebih lama. Jadi kita lihat 2 triwulan ke depan, gimana impact tadi dari pembalikan arah ekonomi. Kalau mereka menikmati duluan ya udah kaya ya udah. Tapi kalau masih susah, kita akan pikirkan cara. Tapi begini, kelas menengah orang yang mampu dan pintar. Dugaan saya begitu ekonominya growth, tumbuh yang lebih cepat, mereka lah akan yang menikmati duluan manfaat pertumbuhan ekonomi itu di samping atas ya. Yang bawah lebih lambat, biasanya mereka akan akses ke sumber-sumber ekonomi itu lebih kecil dibandingin yang kelas menengah. Cuman ketika ekonominya diperlambat seperti kemarin, mereka akan menderita. Bukan baru loh, mungkin kalau saya lihat ke belakang sejak tahun 2018, 2019 sudah ditekan mereka secara sengaja atau nggak sengaja, mungkin saya nggak ngerti.
Ini salah media, kenapa nggak ada monitor kebijakannya, fiskal dan moneter dan ekonominya. Ajo kurang keras protesnya. Ajo ya, lu nggak pernah protes sih, teman-teman juga nggak pernah protes, jangan nanya doang, protes aja. Kalau ada kesalahan kebijakan langsung, ini kenapa begini? Pemerintah tidur ya, gitu aja. Kalau saya bangun kan,